بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang disampaikan oleh beliau di antara hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Ya, laisa bit-tawilil ba'in. Ya, tampilan fisiknya tidak terlampau tinggi berlebihan. Ya, kalau cuman tawil itu tinggi, relatif sifatnya. Ya, tinggi itu bisa relatif. Ya, bagi Anda mungkin saya sedang-sedang saja, tapi bagi anak kecil Ustaz tadi tinggi ya, karena diukur dengan dia. Jadi ada tinggi yang sifatnya relatif, diungkapkan dengan kalimat tawil saja. Tawil, masya Allah, rajulun tawil. Tapi kalau sudah menggunakan ba'in, tawilul ba'in, itu tingginya ya lebih dari kadar biasa. Jadi kita semua sepakat bahwa dia memang tinggi itu. Taib. Antum kan paling tinggi berapa meter? 2 meter misalnya kan? Taib. Ini ada orang tingginya 5 meter misalnya. Sampai mau nyundul ke tempat masuk kan? Nah, itu disebut dengan at-tawil al-ba'in. Jelas ya? At-tawil al-ba'in. Nah, disampaikan oleh sahabat Anas ya, radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Fisiknya, postur tubuhnya tidak terlampau tinggi berlebihan. Jelas? Taib. Wala bil qasir, dan tidak pula terlampau pendek. Taib. Jadi di sini posturnya sedang, ya. Sedang, taib. Jadi tidak terlampau tinggi, tidak terlampau pendek. Jadi ideal lah keadaan beliau, tengah-tengah tuh, antara tinggi sekali dengan terlampau pendek. Jelas? Taib. Jadi pertama, ya, saya ulangi, tampilan postur tubuh beliau tidak terlampau tinggi, juga tidak pula terlampau pendek. Jelas di sini? Taib. Tapi nanti ukuran-ukuran ini harus diukur bukan dengan orang-orang kita sekarang, ya. Taib. Karena nanti ada hadis-hadis lain, semakin dekat kiamat orang semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Ya, Nabi Adam kan tingginya berapa? Kalau dalam riwayat kan 27 meter gitu kan? 27 meter. Nanti insya Allah setiap kita kembali ke surga akan dikembalikan kepada fisik-fisik tampilan awal. Ya, dan mohon maaf, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek gitu ya. Nanti semua akan kembali ke masa biasa. Jadi mohon izin yang kakek-kakek, nenek-nenek nggak akan masuk surga nih. Karena nggak ada di surga antum. Saat masuk surga sudah kembali remaja lagi gitu ya. Kembali remaja lagi. Nanti kembali ke ciptaan awal. Laki-laki 27 meter, perempuan 17,5 meter. Taib, masya Allah. Nanti kita lihat, ya nggak usah dibayangin. Bagaimana saya 27 meter? Nggak usah dibayangin, itu ukuran bayangan-bayangan kita saja. Itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, dia pernah dilihat di muka bumi, terdengar di telinga atau dibayangkan oleh lamunan kita. Taib. Nanti semakin dekat kiamat, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Taib ya. Tapi jangan disimpulkan pula, berarti kalau kamu pendek mau dekat kiamat ya. Taib. Enggak juga, jangan berlebihan menyimpulkan sesuatu. Jadi poinnya adalah itu isyarat-isyarat bahwa kalau kita ingin mengukur keadaan Nabi, posturnya tidak terlampau tinggi berlebihan, juga tidak terlampau pendek. Jadi kalau antum melihat di mimpi misalnya datang mengaku saya Rasulullah SAW, tiba-tiba pendek misalnya kan, atau tinggi berlebihan, itu bukan. Jelas? Taib. Nanti kita setelah ini kita ambil dalil Quran ya. Teruskan. Wala bil abyadil ahmaq. Wala bil abyadil ahmaq. Ya. Dan tidak pula, tadi posturnya, sekarang warna kulitnya. Dan tidak pula warna kulitnya putih berlebihan. Maaf, sekarang diistilahkan kayak albino misalnya kan? Baik. Walaupun itu tidak menunjukkan celah ya, awas hati-hati. Jadi kalau misalnya ada orang tinggi, wah ini tinggi berlebihan celah, bukan. Bukan celah. Termasuk yang pendek pun bukan celah. Ya. Kulit hitam bukan celah, kulit putih bukan celah juga. Itu diciptakan oleh Allah, bagian dari kemaslahatan hidup. Dan postur Nabi SAW dengan warna kulitnya diciptakan oleh Allah sesuai dengan kemaslahatan hidup Nabi. Ya, jelas di sini? Baik. Jadi warna kulit beliau tidak terlampau putih berlebihan. Teruskan. Wala bil adam. Ya, dan tidak pula terlampau hitam pekat. Ya, jadi pertengahan di antara keduanya, tidak terlampau putih, ya, tidak terlampau hitam pekat. Nanti kita lihat tafsiran di hadis-hadis selanjutnya, warna-warna apa yang dimaksudkan. Ya, jelas di sini dulu? Jadi kalau misalnya ada orang ngaku Nabi datang misalnya kepada antum, masya Allah, mengatakan saya Rasulullah, kulitnya putih, gitu kan? Misal berlebihan, itu bukan. Atau di mimpi datang misalnya kan, saya Rasulullah, tiba-tiba hitam legam kan? Itu juga bukan. Jelas di sini? Tayyib. Alhamdulillah. Dan nanti kita akan lihat hikmahnya ya. Kita akan lihat hikmahnya bagaimana
Allah menciptakan setiap manusia termasuk keadaan diri Nabi SAW sesuai dengan keadaan kemaslahatan hidupnya. Wala bil ja'dil qatat. Wala bil ja'dil qatat. Tadi posturnya sudah, warna kulitnya sudah, sekarang rambutnya. Dan rambut beliau tidaklah dalam keadaan terlampau ikal, keriting, ya. Dia terlampau ikal, terlampau keriting gitu kan. Jadi ja'dil qatat itu sudah keriting. Tapi kalau qatat itu keriting satu dengan yang lain saling berbuntal begini. Ya. Dan teman-teman kalau pernah main misalnya ke Afrika, alhamdulillah saya pernah berada di Afrika Utara, ya, di Libya. Ada 72 negara di situ, termasuk banyak negara dari daerah Afrika. Jadi kalau antum disebutkan Afrika, ya jangan terbayang sesuatu yang khusus saja. Karena banyak berkumpul di situ dengan macam-macam warna kehidupan yang sangat indah. Yang putih banyak. Jadi jangan disimpulkan Afrika, oh pasti hitam. Tidak. Mesir itu Afrika, Afrika Utara. Libya Afrika Utara, Tunisia Afrika Utara, Maroko, Aljazair, banyak yang putih-putih. Lebih putih daripada antum banyak. Lebih ganteng daripada saya lebih banyak. Masya Allah banyak bu. Ya, lebih cantik dari ibu juga banyak. Yang paling cerewet juga tidak sedikit ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya luar biasa. Tayyib, yang hitam juga ada. Ya, ada yang hitam macam-macam. Ya. Antum kalau pernah ke Sudan misalnya, itu ada satu daerah, ya, di daerah itu pigmen kulitnya sampai 4. Sampai 4. Masya Allah, dari mulai putih, kemudian coklat, hitam, dan ungu yang terakhir. Ungu itu. Ada sampai ke puncaknya itu. Ya, dan Allah berikan itu untuk maslahat kehidupan mereka. Karena di situ, itu Masya Allah ya, keadaan cuacanya, zakallah khair. Keadaan cuacanya, itu ternyata setiap yang tempat tinggal warna pigmen kulitnya, itu disesuaikan dengan keadaan iklim dia tinggal. Jadi kalau dia kulitnya putih gitu kan, ya itu paling kadar panasnya di kisaran 23, 24, standar lah gitu kan, 25. Kalau dia kulitnya coklat, ya di kisaran 36 derajat, 38 derajat. Dia yang kulitnya hitam 40 sampai 45 derajat. Itu standar-standar panasnya. Yang ungu itu rata-rata 50 derajat. 50 derajat, ya. Tapi mereka sudah terbiasa. Terbiasa gitu kan, keluar yang 50 derajat itu biasa aja, ya, beraktivitas biasa macam-macam. Orang kita ke sana, ya, Masya Allah, di tempat yang 50 derajat ini, itu mahasiswa-mahasiswa kita kalau misalnya mau tidur siang ataupun malam, itu kadang-kadang belum bisa tidur kecuali kalau belum nyiram air dulu ke kasurnya. Kasur siram baru tiduran. Orang sana nyantai aja tidur. Ya keluar yang ungu misalnya ngerjain apa aja keluar biasa aja, kerjain ini kerjain itu, dan tidak berpikir untuk takut hitam lagi karena sudah ungu gitu kan. Itu tahan. Jadi Allah menciptakan orang-orang dengan beragam pigmen bukan untuk mengecilkan, tapi untuk maslahat hidupnya. Dia tinggal di situ, dia harus kuat dengan nikmat-nikmat kehidupan di situ. Dan alhamdulillah hidupnya hemat, butuh ini ambil, butuh itu ambil. Masak telur antum cari gas luar biasa, bayar sekian itu kan, cari kompor ini tinggal nyimpan di luar 15 menit, jadi gitu kan. Masya Allah. Fa bi ayyi alai rabbikum atukadziban. Ya, jadi jangan berpikir dengan nafsu dan banyak hal yang terus diinginkan, ini begini, ingin begitu. Yang ada itu nikmati. Yang belum ada ikhtiarkan. Dan jangan banyak melamun, tidak menghasilkan faedah dalam kehidupan. Ya. Tayyib. Nah, di sini rambutnya orang Afrika itu, kalau antum lihat beberapa teman-teman kita di Afrika, itu ternyata kalau saya perhatikan sebagian teman-teman tuh dengan rambut-rambut ikalnya nggak sama semua tuh, yang teman-teman Afrika. Ada yang ikalnya agak jarang-jarang tapi buntal-buntal ke atas ya. Ada yang lebat begini terus berbuntal lagi gitu kan. Nah, itu ja'dun itu keriting. Kalau keriting-keriting di kita kan ada yang ditemukan juga ya. Keriting panjang, keriting begini itu biasa. Tapi kalau sudah terikat-ikat ke dalam. Saya punya teman dari Rwanda, dari Togo. Nah, itu rambutnya sama terikat, ja'dun tapi qatat. Jadi saling mengikat lagi di dalamnya, kecil-kecil. Dan uniknya Allah Akbar, Masya Allah itu ternyata beberapa sub negara Afrika bisa dibedakan dari rambutnya. Selain warna kulitnya. Di Rwanda dengan Togo beda model keritingnya Pak. Lain gitu ya. Terus dibandingkan dengan yang lain, dengan Kongo misalnya, dengan yang lainnya lagi, itu beda. Ya, beda. Ya, namun demikian, Nabi SAW secara tampilan fisik rambutnya tidak terlampau keriting berbuntal. Al-ja'dul qatat. Jadi kalau ada orang datang kepada antum, postur tubuh sudah agak benar nih. Nggak terlampau tinggi, nggak terlampau pendek. Dalam mimpi misalnya kan, datang kepada anda. Tapi rambutnya terlampau keriting misalnya. Saya Rasulullah, kamu bukan. Jelas ya? Baik. Bismillah. Wala bisabt, dan tidak pula terlampau lurus mengurai. Tidak pula terlampau lurus mengurai. Masya Allah, ini sempurna, Masya Allah. Jadi selalu diantar di pertengahan dia. Jadi tidak terlampau keriting,
tidak juga terlampau lurus terurai. Jadi kalau ada mimpi antum ketemu seorang mengaku nabi, laki-laki rambutnya lurus, terurai itu kan, lurus saja begini, itu bukan nabi. Rasulullah SAW tidak terlampau lurus terurai, tidak juga terlampau keriting. Ya, nanti kita akan lihat di beberapa turunan hadis yang lain seperti apa pola yang dimaksudkan. Ya, karena nanti ada hadis-hadis rambutnya nabi, kemudian ada sepanjang dengan bahunya, gitu kan? Apakah yang sepanjang dengan bahunya di sini yang dimaksudkan misalnya, maaf, mengalir begitu saja, lurus begini? Ya, atau misalnya ada sebagian lakukan, ya, dan seterusnya nanti kita akan lihat dalam turunan hadis yang selanjutnya. Karena ini baru pembuka. Ya. Baik, bismillah. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Ba'athahu Allah Ta'ala. Kemudian dalam tampilan fisik atau postur seperti ini, Allah menetapkan dan mengutus beliau sebagai seorang rasul. Ba'athahullahu ta'ala. Allah mengangkat beliau sebagai seorang rasul ala ra'si 40 sanah. Ya, setelah beliau berusia kisaran 40 tahun. Saya ulang, berusia kisaran 40 tahun. Jadi tadi tampilan postur fisik umumnya kita ketahui. Dari mulai tingginya, pendeknya, kemudian warna kulitnya, kemudian keadaan rambutnya. Nah, dalam tampilan fisik yang seperti ini masih umum. Allah menetapkan beliau dipilih sebagai seorang rasul. Kalimat ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau antum pernah melihat Rasulullah dalam mimpi atau keadaan tertentu misalnya, bukan dalam tampilan sadar secara fisik, ya, tapi dalam keadaan mimpi dan sebagainya bisa melihat, maka perhatikan betul ya, ini poin yang paling penting. Keadaan beliau ketika datang kepada kita diikat dengan kalimat yang terakhir, ba'athahullahu ala ra'si 40 sanatan. Beliau diutus menjadi seorang rasul. Jadi kalau mengatakan saya rasul, antum bisa lihat ini kisaran diangkat jadi rasul kisaran usia 40-an. Jadi kalau ada misalnya datang kepada Anda dalam mimpi masih dalam keadaan muda tuh, paling kisaran 20 tahunan, 25 tahunan, 30 tahunan, itu bukan rasul. Walaupun dia misalnya dengan tampilan fisik-fisik seperti tadi. Bisa terbayangkan kalau ada orang usia 40 tahunan ke atas dengan di bawah itu kan bisa kelihatan. Paling gampang gini lah, saya kira-kira berapa usianya? Antum nggak akan bilang 40, keterlaluan kalau ini. Baik. Tapi juga antum nggak akan bilang Pak Arif 17 tahun, gitu kan? Pasti lebih daripada itu. Ya, jadi kalau misalnya datang seseorang mengatakan saya nabi nih, saya rasul, kisaran tampilannya seperti saya misalnya, walaupun tingginya nggak terlampau tinggi, nggak terlampau rendah, kulitnya nggak terlalu putih ataupun hitam, rambutnya misalnya nggak berlebihan, tapi dia kelihatan lebih muda dari normal ukuran hadis ini, dia bukan rasul. Jelas? Dia bukan nabi. Nah, ini pun memberikan informasi bahwa keadaan beliau secara pribadi diangkat menjadi rasul di kisaran usia 40 tahunan. Kita coba teruskan dulu. Jadi Nabi diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih usia, nah ini menggunakan kalimat ra'sun 40. Jadi di atas 40 tahun. Ya, jadi enggak pas 40 tahun. Enggak pas. Kalau kalimatnya menggunakan ra'sun lebih umum lagi. Lebih umum. Jadi bukan menggunakan kata bid'un, bukan menggunakan kata arba'in biasa. Kalau arba'in biasa, ini sudah ketahuan. Berarti diutus di antara 40, 41, 42. Kalau bid'un berarti diutus di antara 43 sampai 50 tahun. Jadi kalau antum misalnya temukan kalimatnya di sini, isyrin, sudah kisarannya 41, 42, paling maksimal 42. Jadi kalau di mimpi melihat seseorang mengaku menjadi nabi, tapi usianya di kisaran 50 tahunan misalnya. Baik, mengatakan kalimat itu misalnya kan, misal saja, baik. Saya nabi nih, saya diutus gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat melebihi itu berarti keliru. Jelas? Baik. Ini ra'sun. Kalau ra'sul arba'in berarti di atas 40 tahun dan tidak ada batas di situ. Tidak ada batas. Jelas ya? Bisa 40 lebih. Lebihnya berapa? Ya, bisa 41, 42, 43, 50, bahkan mungkin sampai 60 tahun. Jadi kalau nanti datang seseorang dalam mimpi mengatakan, saya Rasulullah, mengajarkan kepada kita petunjuk kebaikan-kebaikan misalnya, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang pernah disampaikan, ukurannya di kitab hadis, dan tidak membawa yang baru ya, tidak membawa yang baru. Jadi sesuatu yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW, memberi isyarat sesuai dengan ukuran hadisnya. Antum lihat itu, silahkan. Oh ini 50 tahunan masuk dalam kategori ini. Jelas? Alhamdulillah. Tayyib. فأقام بمكة 10 سنين.
Beliau kemudian menegakkan kehidupan. Jadi bukan tinggal, jangan diterjemahkan dengan tinggal ya. Kalau tinggal itu bata. Jadi kalau cuma sekedar tinggal, tidak memberikan kontribusi di lingkungannya, itu disebut dengan bata yabitu mabit. Mabit. Ya, di mana beliau tinggalnya? Aina yabit? Di mana tinggal? Fi galaksi, di galaksi. Cuman tinggal aja di situ. Makan, minum, macam-macam dan sebagainya. Tapi belum tentu terlibat dalam kemaslahatan sekitaran lingkungannya. Jelas? Tayyib. Tapi kalau seseorang yang tinggal di satu tempat, tapi hidupnya kemudian digunakan untuk kemaslahatan baik bagi diri, kemudian bagi syariatnya, bagi lingkungannya, itu istilahnya aqama yuqimu. Aqama. Dan bahasanya di sini mengatakan fa'aqama bi Makkah. Ya, nanti setelah bukunya diterima kita bisa lihat ya bahasa hadisnya itu. Ya, fa'aqama bi Makkah, maka beliau tinggal dan berkontribusi di Makkah. Ya, maksudnya menunaikan tugasnya sebagai rasul, memberikan kemaslahatan dalam kehidupan. Ya. Asyra sinin, kisaran lebih dari 10 tahun. Kisaran lebih daripada 10 tahun. Saya mau ingatkan sebentar ya, kita ini baru belajar hadis pembuka. Nanti hadis selanjutnya itu penjelasannya. Yang tadi misalnya antum lihat postur tubuhnya tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Nanti diterangkan di hadis selanjutnya. Bagaimana cirinya kalau berjalan ya dengan postur itu. Bagaimana cirinya saat beraktivitas. Kita jadi baru pembuka ini. Nah nanti kita sebut di sini, disampaikan Nabi SAW memberikan maslahat kehidupan di Makkah lebih dari 10 tahun. Apa yang dilakukan selama di Makkah itu?